Katanya baru-baru belakangan ini. Nah ini nih, ini bolong-bolong ini nih Bu, untuk apa? Ini juga ada fungsinya. Untuk Terapi tangan. oh, Gini. Tuh. Jadi enak juga sih. Stress release. Terus kalau gagap-gagap kita kan lucu ya. stress ini. Jadi kalau kita lagi dengerin gitu kan, kadang-kadang kan suka hilang konsentrasi, nggak fokus, jadi suka gini-gini katanya. Itu makanya ini akhirnya kita bilang gini deh, nanti lain kali kita tawar-tawarin deh custom made sesuai dengan ruangan, Betul. ya kan? Bisa. Online sales, gitu loh. Susah Ya, nggak sih sebenarnya? benar gitu, sekarang ini semuanya serba lokalitas yang ini ya, maksudnya sesuai kebutuhan orang. Sekarang aku misalnya rumahku cuma segede gini misalnya, tapi aku butuh untuk ini. Anakku kan sekarang ngedesainin gitu juga, jadi kan ada interior juga, jadi kan kayak orang yang baru kebanjiran mau di redesign terus apa macamnya itu ya. Kan aku bilang sejak aku ikut studi kajian perempuan waktu itu kan kita juga berpikirnya tuh nggak bisa namanya kasus perkosaan itu di generalize, analisa itu nggak bisa, karena yang diperkosa ini dia pembantu rumah tangga, sama orang yang bekerja, sama dia dokter misalnya, sama dia misalnya pergawati, atau bahkan sekalipun dia pelacur, efek psikologis ke tiap orang itu beda-beda. Nah itu kan masuk ke konsep teori ini ya Kak, gitu. Jadi semua itu harus dilihat lokalitasnya. Makanya sekarang juga kan kayak anakku dia senangnya kerja di desa-desa gitu di Wonosobo. Sekarang memang kan Mas Singgi itu dengan konsep sepeda gingnya kan ngajak anak muda, lu boleh sekolah kemana aja punya balik dong ke desa. Balik ya. Jadi ICVR internasional revitalisasi, village revitalisasi gitu, ICVR Village itu. revitalisasi. Jadi revitalisasi itu supaya anak-anak muda, nah ini timnya dia tuh ada anak yang udah S2 di mana, Jerman, lama kerja di kapal apa gitu, balik ke Wonosobo ke desanya semua. Itu jadi beda memang konsepnya itu. Sebenarnya kan bikin musik juga dia di itu yang gundengan lah apa yang gitu-gitu dengan anak-anak isi kayak gitu. Ya aku bilang itu pengalaman mahal buat kamu ya bilang gitu. Jadi dia tuh nggak tahu, dia lebih milih kayak ibu, kalau aku lebih milih aktivitasku tuh di desa. Di desa. Dalam perkembangan berikut, karena orang bisa sekarang kerja online, orang tuh nggak akan cari rumah di kota, dia akan cari tempat yang nyaman, yang dia bisa bekerja punya pemandangan bagus, karena dia bisa kerja di mana aja, nggak usah harus ke kantor gitu. Iya, jadi betul. akan itu dia mencari ya anak juga lebih sehat gitu kan, tidak di perkotaan gitu, nggak polusi. Kemudian pemandangan lah. kayaknya orang jadi Mungkin kita sebentar lagi pindah kali ini. itu dia. Aku bilang kayaknya kita pilih Citayam aja dulu. Aku mau karena buku banyak, kayak perpustakaan di Citayam malah manfaatnya Pak, aku bilang. Iya mungkin gitu. Bagaimana ya kita semua kembali. Iya. Tapi itu betul ide-ide yang bagus tuh. Apalagi di desa-desa itu kan mereka, setiap desa atau setiap daerah kan mempunyai seperti kerajinan, punya kekhasan masing-masing, kekhasannya masing-masing. Itu preserve-nya bagaimana tuh Bu? Nah itu makanya itu kan harus ada orang lain yang mikirin ya. Jadi sekarang udah banyak ditinggalin karena anak mudanya pada kabur ke kota cari duit. Lebih baik gue mejeng dong jadi SPG 150.000 per hari kan, daripada gue mesti nyawah isi money ya. Daripada ini sama babi gue di sawah kan gitu. Tapi sekarang dengan itu tuh orang-orang India, Jepang sekarang kan sepeda gitu sebuah gerakan ya. Nah, jadi sepeda pagi-pagi tapi sebetulnya menjadi sebuah gerakan untuk back to village gitu. Nah itu di Jepang udah mulai sekarang, karena kan Jepang juga gitu kan, sampai ada kan video yang ada mobil bus hanya jemput satu anak sekolah, terus kereta juga kan, kereta itu hanya karena ini saking udah nggak ada orang di desa gitu. Padahal kehidupan kita kan sebetulnya coba nggak ada desa, nggak ada petani, nggak dapat petani, nggak ada pangannya seperti apa. Makanya sekarang kan pertama ketahanan pangan tuh kesehatan ya. Makanya aku juga selalu bilang kan dulu Repelita kenapa nggak dipikirin ya, kita kan harusnya urusan perut ke bawah ini udah beres dulu semua, selesai. udah selesai.
kalau orang udah makan cukup, udah sehat apa-apa, berarti kan memang yang sekarang baru dikerjain sama Jokowi membangun infrastruktur. Karena kemiskinan itu kan sebetulnya orang yang miskin mungkin aku udah tua banget bahkan bangun aja nggak bisa, makan juga harus disuapin, itu berarti miskin. Seutuhnya miskin yang nggak bisa nilai. Tapi kan ada daerah-daerah tuh miskin hanya karena tidak ada air, tidak ada akses. Bayangin ikan melimpah cuma dibuangin. Betul. Sekarang mau dia tangkap banyak-banyak untuk apa, orang nggak bisa dibawa ke pasar. Tapi kan setelah kemarin dibangun infrastruktur, sekarang saya naik motor bolak-balik 10 kali ke pasar juga nggak masalah. Transportasinya ada. Nah itu jadi ada pengepul di sana, dari sini jual lagi, keluar lagi kan gitu. Nah apa? Ada bandara, sekarang kan semua bandara. Aku juga itu bandara di Jogja tuh yang katanya di ujung dunia itu. Ada bandara yang kalau kita tadinya kan kalau mau dari Makassar ke Toraja itu kan cuma dari ini, sekarang ada dari ujung Makassar. Ada bandara kecil tapi cantik bandaranya itu. Aku lagi cakep banget ini. Jadi sekarang bandara-bandara dulu aku datang tuh kayak kandang apaan tahu ya, kadang-kadang ini bandara sekarang tuh udah bagus. Bahkan udah banyak ini. Jadi sebetulnya dengan akses itu sebenarnya memudahkan ya orang mempunyai hubungan mengembangkan ekonomi lah gitu. Karena orang juga jadi mau jalan ke sana, aduh Indonesia tuh nggak ada yang jelek. Ada tempatnya itu, terjunnya kayak gini indah banget. Terus aku pergi ke Dompu, antara savana sama laut tuh nyambung, Mbak. Ya ampun, pas sunset aku di situ sampai kayak gue ngapain pulang. Cantik. Ini pariwisata kita itu sekali ya. Kan aku selalu bilang sama anak di kreatif tuh, nggak ada persaingan ya di sini. Yang ada adalah kolaborasi. Kalau lu bersaing nggak sehat banget. Akhirnya ada siapa aja duluan mati. Iya. Tapi kalau kolaborasi, kamu bisa apa? Aku orang tua cuma bisa ngambari kayak gini gitu. Ya wis. Gambaran ibu gini-gini. Nanti aku ini nih bu. Kamu kasih aku kain. Aku biasanya gambar nih, bikin, terus kamu bikin macam tas apa ini itu. Kan kita jadi saling menghidupi. Betul. Gitu. Tapi kalau itu kreatif ya, memanfaatkan ini. Tapi kalau orang yang modelnya tapi ini, seperti yang Ibu Poppy cerita ini yang pada saat kemarin bekerja di Backcraft itu apakah dijalankan seperti itu juga? Iya. Me-encourage orang mereka itu yang aku lakukan ya. Ya ini seru juga ya. Latar belakang aku sendiri sih sebenarnya kan pertama ya aku jadi PNS mau apa gitu kan, bapakku sampai karena aku waktu itu zaman tahun 80-an aku sudah bergaji 500.000 ya. Begitu masuk PNS 50.000. Terus bapakku sampai nanya, serius kamu kan gitu, nanya sampai 5 kali di mobil. Terus oke, gue bilang enggak pak, aku soalnya di ujian terakhir itu waktu skripsi kan, kamu baru selesai jadi sarjana antropologi ya, belum antropolog gitu. Terus kamu nanti mau apa itu kaitannya sama negaramu ini. Aku langsung mikir, ya negara kita terdiri dari gini-gini bla bla bla, dan saya mencoba menerapkan ilmu antropologi saya. Yakin kamu? Saya akan berupaya untuk itu gitu. Terus aku bilang kalau nggak ngurusin negara apalagi kan gitu, nggak mungkin aku kerja di swasta itu. Akhirnya aku bayar utang pak sama negara, aku bilang gitu. Oke, kata pak. Nah, ini baru denger loh ada yang kuliah terus pengen jadi PNS. Iya, dan aku bilang utang sama negara aku sampai aku mati nggak akan bisa kebayar kan gitu kan, karena aku hidup di sini. Ya udah aku jalanin itu, dan aku satu hal lagi juga melayani Tuhan, itu aja. Iya, betul. Jadi aku kan bilang sama pendetaku dulu, karena aku nangis mbak. Karena pengen masuk seni rupa ITB, taunya ketemu di UI Antrop. Sampai aku ingat banget Ibu Dorothy Marx itu. Dia kesini, dia di jendela di rumah dia. Poppy, kamu gak bersyukur di antara orang sekian ribu itu kamu masih bisa terima di UI, dan kamu marah sama Tuhan karena kamu gak terima di ini. Nah, coba lihat itu. Di situ ada selangkan, agak ada sprinkle-nya. Kamu tuh harus jadi sprinkle itu. Tuhan kan kamu di sana itu menjadi berkat banyak orang, kamu bilang gitu. Aku diam aja, namanya masih marah ya, namanya anak 17 tahun kan baru lulus. emosi. Gitu. Terus aku bilang saya coba gitu. Tau nggak, pendaftaran tutup hari Senin dan aku belum pergi ke Jakarta. Bapakku telepon, udah tinggal hari Senin bapak kamu mau ini ya. Akhirnya aku berangkat naik bus dari Bandung ke Jakarta tahun itu tuh. Daftar. Lama banget dong. Udah akhirnya daftar sekolah. Bapakku bilang kalau kamu masih pengen daftar lagi ke ITB kamu masih coba. Ternyata aku udah jatuh cinta dalam waktu 1 tahun. Akhirnya ya udah jalanin itu sampai selesai, dan buat aku ternyata kuliah adalah bermain.
Wah, itu bagus terus sekali amat. kuliah adalah bermain. Biasanya kan kita bilang, aduh kuliah, Yang penting gue nongkrong sama teman-teman tuh. tugas-tugasnya. Terus hari Jumat adalah saat kita janjian tuh kemana, dan aku seneng nongkrong di Gunung Gede kayak gitu kan. Tapi nggak selalu naik, teman-teman suka naik gitu. Aku sih ngobrol sama petani atau apa gitu. Di situ lah aku jadi lebih, ternyata banyak persoalan gitu ya di masyarakat kayak gitu. Ya itulah, ada aku semakin mendorong aku pengen jadi PNS. Ya, aku pengen nunjukin bahwa jadi PNS juga bisa bener gitu, nggak harus jadi PNS yang korup gitu kan. Aku percaya Tuhan karena memelihara aku kan, itu aja. Betul. Makanya sampai sekarang kita masuk masa pensiun ini ya makin, ya udah tabungan gue kan sekarang bukan nabung duit ya, buat apa? Udah tua, makan terbatas, mau gaya apalagi body udah nggak oke kan. Jadi gue mesti nabung buat pulang. Sekarang jaga-jaga soalnya. Gue mesti punya tabungan buat pulang nih, bilang gitu. Ya udahlah. Tapi kalau meneruskan tapi diteruskan kan Bu ya? Maksudnya kalau udah pensiun diteruskan edukasi ke desa-desa itu. Mereka berhasil nggak sih? Sejauh ini aku belum bisa sampai, karena kondisi yang sekarang itu begitu pensiun langsung pandemi ya. Jadi aku lebih kayak jalanin yang sejauh aku bisa ya. Pertama memang balik ke keluarga ya. Nggak keurusan kayak gitu deh. Dalam arti mainkan rumah kecil aja kayak sarang burung gitu, rasa segala macam nggak well organized. Jadi aku membereskan itu dulu semua, dan 7 bulan nggak selesai ternyata gitu ya, masih milah-milih itu yang segala macam gitu, dan mau panggil tukang susah ya kan, nggak bisa. Jadi ya udahlah sebisanya ngecat rumah sendiri sama suamiku akhirnya. Bisa kayak gitu lah. Jadi dan banyak hal ternyata rumah itu banyak sekali yang harus dikerjain, dan aku sangat sibuk sampai aku kadang-kadang udah mau maghrib gitu ya. Ternyata nggak ada kepikiran stres atau apa tuh karena di lockdown di rumah. Kan aku enjoy banget gitu, pagi bangun minum ini dulu. Tapi kan Bu Popi dulu kerja kan dari pagi sampai gila malam sampai nggak, apalagi 5 tahun terakhir ya di Backcraft ini kan, itu kan benar-benar yang wah harus ini, karena Backcraft tuh kayak bayi ajaib ya. Berdiri aja belum bisa, ibarat bayi gitu ya. Udah suruh lari ngebut gitu kan. Dan itu apa namanya, kebayangan aku namanya sering tidur di lounge bandara. Karena apa? Sampai dari Surabaya pakai last flight. Tapi besok jam 2 pagi harus pergi ke wilayah timur. Dan aku harus atur waktu, karena aku bilang seminggu ini harus pergi-pergi, habis itu seminggu sampai 2 minggu ada di kantor, karena kantor kan harus diurus juga. Jadi sebulan paling nggak seminggu tuh akan berturut kayak gitu. Jadi harus ngatur gitu, karena urusan kantor kan juga banyak yang harus dipersiapkan ya, rapat-rapat untuk ini. Tapi aku harus tahu setiap pekerjaan yang program yang dijalankan seperti apa juga, karena kan butuh feedback ya untuk tindak lanjutnya kayak gitu. Ada kendala nggak sih Bu bicara dengan orang-orang di desa? Karena dari dulu udah biasa, itu kan dari dulu mahasiswa kan senang main ke desa-desa kayak gitu, itu jadi ngobrol sama mereka. Aku juga tipe orang nggak senang bahasa yang dakik-dakik gitu ya, yang high class itu, sementara kelihatan gaya sebenarnya dia ngomong nggak ngerti gitu. Dan mungkin juga karena aku selalu berhubungan sama hal yang urusan pendidikan, jadi kita harus menjadi orang yang mendengarkan kita kan, jadi supaya ngerti gitu, ngomongnya nggak sulit gitu. Jadi aku kalau ke daerah atau apa gitu juga nggak memposisikan aku sebagai pejabat ya. Aku sama anak-anak itu nongkrong, Bunda nanti datang jam berapa kita gini ya, ayo nongkrong di mana gitu. Walaupun waktu itu pernah sampai aku agak kesian sama anak-anak, kepala dinas sana kan menegur salah satu komunitas di sana karena masa Ibu Popi diajak gini-gini. Saya bilang maaf Pak, jangan marah-marah, kan saya mau, saya bilang gitu. Jadi buat saya pendekatan ke anak-anak kreatif itu nggak bisa kayak ini. Aku lebih datang seperti ibunya mereka ya. Iya betul. Teman buat ngobrol yang enak supaya mereka bisa. Kalau aku datang sebagai pejabat, mereka udah defense duluan kan gitu. Jadi pasti udah entah negatif atau mau ngomong curhat juga. Nah nggak itu, jadi nggak enak kan. Nah, kalau aku kan ya nongkrong mereka duduk di tangga lah, mau di taman mau di mana terserah gitu. Kayak kita waktu sekolah dulu aja ya, ngerumpi di. Dan buat aku lebih nyaman ya buat pekerjaan dampaknya, dan staff-staffku semua juga kan jadi terbiasa juga kayak gitu. Jadi dan mereka merasa lebih enak juga kerjanya, karena ya yang kita temuin seumur-umuran staffku semua kan gitu ya. Cuma masih ini yang muda-muda paling tua. sekali ya, masih muda-muda sekali iya, baru pada lulus antara 25 26 paling itu 30-an gitu. Ya ada sih yang 1-2 yang udah married, yang udah 38 gitu, tapi kan ini banget jarang. Tapi di Backcraft itu.
jarang banget. Waktu di kebudayaan, waktu di pariwisata itu lumayan udah banyak yang sepuh-sepuh gitu. Tapi yang kemarin di Backcraft benar-benar karena Baru juga kan baru, jadi departemennya. kita hire kan anak-anak honorernya waktu itu. Gitu. Iya, pernah berapa kali ketemu kan Baru di kantor. setelah aku 2 tahun itu Backcraft baru punya pegawai negeri ya yang ini buka gitu. Itu setelah tahun ke berapa tuh? 3, 4 Ketiga nggak tahu, baru gitu. PNS baru ya. baru 2 angkatan. Prioritas waktu itu di Backcraft preserve apa Bu? Preserve, kita kan banyak kerajinan batik, itu perak misalnya kayak gitu. Kan banyak sekali Indonesia. Kita tuh dulu kan memilih nggak atau apa aja yang ada di desa? 16 gitu? subsektor kan kita dulu. 16 subsektor. Banyak sekali kan itu yang diurus. Jadi kalau waktu zaman pariwisata dan ekonomi kreatif itu kan lebih kepada ini fungsi, tapi kalau di Backcraft kemana ekosistem jadinya. Ekosistem. Setiap kedeputian yang ngurus ke 16-16-nya itu memang kita nggak ini ya, kita fokusin yang memang memberikan dampak ekonominya cepat ya dan lebih apa ya, kita memang mempersiapkan ekosistem seperti itu. Ya sebetulnya sih udah banyak yang merasa gini, anak-anak kreatif itu, kita kayak punya rumah ya waktu ada Backcraft itu kan. Mereka betul. Cara kita mengelola juga agak berbeda dengan kementerian lembaga yang formal ini ya, maksudnya yang ya aku kan pernah ngalamin dari zaman dulu ya, aku masuk pegawai negeri itu sekitar tahun 87. Jadi kan ngalamin dari semua periode itu ya. Jadi dan memang ya aku bersyukur lah di 5 tahun terakhir aku pensiun tuh tempat yang nyaman buat aku tuh gitu. Itu betul-betul your passion di situ. Ya, edukasinya ada, kreatifnya ada. Iya, karena dasarnya aku sendiri suka itu. Ya kan suka itu outdoor. Ya ini kan anak outdoor, anak kolong. Buat bercandanya sih karena itu dulu ya gue mau masuk ITB nggak bisa, sekarang anak ITB gue ini buat temen kerja mereka semua gitu ya seneng juga sih gitu kan masuk dunia yang aku suka gitu. Benar. Dari yang mereka belajar itu apa yang paling Bu Powi bilang ini sukses banget nih? Sebetulnya baru berasa sekarang ya ada outcome dari mereka gitu. Setelah Backcraft malah udah nggak ada dan udah bergabung lagi ke pariwisata karena kita kan dulu bikin kayak misalnya coding mom. Coding mom itu kita awalnya hanya untuk ibu-ibu kan waktu itu. Susah nggak tuh Bu? Ibu-ibu yang nggak pernah pegang semua orang bilang komputer belajarin buka coding. laptop aja nggak pernah ya, komputer kayak gimana gitu. Ternyata bisa. Bahkan sekarang kan udah ada komunitas coding mom Indonesia, presidennya Mbak itu di Surabaya. Orangnya semua gila banget deh. Oh ya? Dia bilang gila ya, belajar coding tuh kayak punya mainan baru. Terus kadang-kadang di chattingan mereka kadang-kadang kok malam gitu, ayo pada buka lapingnya, bojone wis turu kata gitu. Anaknya jadi mereka pada itu lihat deh punya aku bikin ini kok jadinya kayak gini, salah nggak? Mas Pak mentor ini bantuin gini. Jadi si mentornya, ayo mentornya jangan ini meliper pergi minggat, ayo. Jadi mereka tuh hiruk pikuk tuh malam hari gitu sih mama ini. Setelah semuanya beres pekerjaan rumah tangga, aduh hebat. Dan itu luar biasa. Yang lebih mengharukan ketika kita kan bertahap, pertama ibu-ibu terus masuk ke TKW. Yang TKW ini juga aku sampai ikut nangis waktu ada presentasi karena dia itu lulus SD. Dia tuh sampai waktu presentasi dia duduk gitu, kenapa Mbak nangis dia? Kenapa Mbak? Kalau itu nggak apa-apa, tenangin dulu gini. Dia cuma gini, nggak nyangka Bu aku bisa kayak gini gitu belajar. Dan ketika dia presentasi kita semua jadi ikut mewek gitu karena nggak nyangka dia bikin website yang untuk membantu saudara-saudara di kampung nanti untuk jualan dan sebagainya, dia modalin kayak gitu. Terus ada yang bercita-cita akan bikin kafe dan taste-nya tuh lumayan ya mereka waktu bikin itu gitu. Jadi aduh kita sampai nggak nyangka, dan itu yang di Hong Kong. Dan ternyata sampai sekarang saya dapat cerita dari mereka tetap ngajarin lagi ke dia punya junior, TKW yang TKW lain. yang baru datang. Mereka adalah orang-orang yang memang kesana tuh memang untuk ini. Jadi biarin aku juga walaupun pada pulang ngobrol gitu. Bantu Bu, kita bisa kok dengan bisa coding, aku bisa bantu keluargaku di desa, kami tetap di sini tuh dapat itu. Mereka memang jadi bisa bahasa Inggrisnya apa kan lumayan, ada yang sekolah lagi di sana gitu. Dan aku benar-benar ada S1 kan di sana, mereka jadi ambil S2 di sana
Jadi di antara mereka sangat kompak dan bukan tipe-tipe TKW yang kalau itu pada buang waktu, pada nongkrong-nongkrong di taman itu, itu, di enggak, taman mereka itu. ya walaupun segitu sekali-kali, tapi lebih memanfaatkan waktu mereka untuk ngajarin coding temennya lagi gitu, dan itu benar-benar mengharukan buat Kok aku. memilihnya coding mom? Maksudnya perempuan itu kan susah banget. Ya gini, itu juga ini ya, aku mendukung banget waktu Pak Triawan ngomong kayak gitu sama apa teman kerja waktu itu Pak Ishak Jenny ya, yang menelurkan program itu. Nah, coba Bu Popi tindak lanjutin gini. Nah, aku mikir ini barang apaan, aku juga nggak ngerti gitu. Itu aku banyak belajar itu. Ya, kita juga jadi banyak belajar lagi kan itu. Dan itu hal menarik buat aku gitu ya. Nah, akhirnya setelah tahu oh kayak gitu tuh di balik layar kita ngelihat enak ngeklik lihat apa gitu, oh itu loh cara gambarnya nice gitu kan. Kita tinggal klik terus misalnya kita belanja kalau belanja online gitu suka bagus ya, terus ada warna apa aja sih, klik lagi keluar warna-warnanya apa, ukurannya apa gitu, oh rupanya itu tuh bikin apa ya kita kan nggak tahu ya, dulu kan buta ya itu. Nah itu kan ceritanya gitu. Dan memang aku sendiri karena dulu di studi kajian wanita itu aku berjanji bahwa dalam pekerjaanku akan lakukan itu gitu ya, ada kesetaraan gender gitu ya, dan memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang dan maju. Banget deh itu. Kebanyakan kalau komputer seperti itu teknologi itu lebih ke anak laki kan, lebih laki kan. Tapi makanya ini kan penasaran banget. Tapi tau nggak yang itu bilangnya gini Pak Isa? Tahu nggak Bu? Kalau ngajarin laki-laki yang kayak gini selesai sama dia sendiri, tapi kalau ngajarin emak-emak itu satu generasi jadi pinter. Benar. Sementara itu kan namanya apa namanya ibu-ibu itu kan akhirnya karena dia bisa gitu, anak dia kan anak yang akan memasuki dunia digital ke depannya gitu. Generasi selanjutnya. Beda dong Mak, yang Popi udah ini. Walaupun kita lewat, user aja gitu. Iya. Nah yang kayak gini yang kita pikirkan jauh, dan akhirnya kita juga masuk ke anak muda, masuk ke pesantren, macam-macam kita ini. Dan bagus. Yang aku juga terharu anak-anak pesantren itu, ada satu pesantren yang bilang bahwa gurunya, aduh Bu ini manfaat banget karena sebetulnya ini udah akhirnya jadi bahan ujian akhir mereka. Harus bikin presentasi mereka. Nah aku bener-bener tuh aku sampai merinding lagi kalau inget, karena ini sampai kaki-kaki nih bener. Iya kita nggak nyangka gitu ya, bahwa itulah saya bilang ke teman-teman ya di kantor gitu, kita bikin program gitu itu dengan hati kita memang bener mau mikir untuk majuin Indonesia itu seperti apa gitu. Lihat hasilnya gitu. Kita juga puas kan ya, capek-capek nggak kayak jadinya apa tahu gitu kan bener. Gimana? Tapi penasaran, yang memberikan ide pertama kali coding mom itu siapa? Pak Triawan gitu. Karena ngobrol sama Pak Ishak itu. Karena Pak Ishak itu. Tapi di mana nih pas saya tempatku, karena di Baker kan aku pegang Direktorat Edukasi Ekonomi Kreatif ya, jadi di situ. Dan itu memang basic ya buat semua ini apa ya, dasar untuk memahami dunia digital ya. Awalnya dari situ sih aku pikir gitu ya. Saya tulis, saya kan suka baca. Terus kemarin tuh ya biasalah lockdown, ngapain ya, browsing mata juga perlu istirahat. Akhirnya baca, terus setiap kali baca buku-buku itu udah sering saya baca, udah berapa kali dibaca. Jadi baca-baca, terus kemudian saya ada tulis dari satu artikel. Akhirnya judulnya kan terakhir tuh biasanya, karena yang dituliskan masih rasa kita dan juga ini buku dari 2010, 10 tahun kok dia udah bisa memprediksi bahwa akhirnya saya tulis judulnya Digital Life. Jadi betul. Ternyata yang saya tulis adalah keraguan kita memakai gadget dan sebagai ibu-ibu yang memarahi anak-anaknya karena fokusnya di gini terus, gadget terus kan. Kalau nggak dia game, kalau nggak dia chatting sama teman, terus dibilangnya bikin PR. Dulu kan kayaknya nggak begitu trust bahwa anaknya kalau pegang gadget tuh belajar. Sekarang Bu, setelah COVID kan semuanya harus pegang, malah 24 jam. Anak-anak harus belajar online kan gitu. Belajar online, ibunya belanja online, bapaknya bekerja online. Jadi, nah di situ makanya terakhirnya saya kasih ibu bapak semua bekerja online sekarang kan gitu. Sekarang jadi rumah-rumah juga disetting jadi seperti itu kan, seperti ada tempat untuk kerja karena nggak bisa enggak. Pembantu aja, belanjanya online. Pembantuku selalu pakai ini gadget karena dia mau, ibu pengen bikin cilok sendiri deh, pengen bikin apa namanya martabak. Jadi YouTube dia buka.
semua orang belajar dari sini. Makanya kata, menurut Bu Popi gimana kalau anak pegang gadget? Gimana ya? Sebetulnya nggak bisa enggak. Cuman sekarang kan di rumah anak-anak cucu asuku tuh aku saya iPad karena dia besar. Kalau kecil cenderung begini kan, nah Ya, akhirnya mata matanya yang terganggu. Jadi kalau iPad kamu harus duduk kalau belajar di sini. Sekarang umurnya 4 tahun. Aku ajarin kalau duduk harus begini nonton gitu. Jadi selalu akan ada jarak. Dan dia tetap ngikutin jadwal kayak pagi jalan dulu sama aku gitu kan, nanti baru pegang gadget ya. Tapi untuk belajar awalnya dia kadang kalau gitu pakai TV aja ya gitu kan, kita cari dari itu aja lebih besar layarnya. Dan emang dari umur 1 tahun dia udah aku setelin baby first kan. Jadi dia belajar banyak hal dan jadi bahasa Inggris kosakatanya banyak, dia vocabulary untuk itu kan dia udah banyak gitu. Jadi belajarnya sambil bermain. Memang aku batasin gitu ya, kalau lagi ini gimana kalau kita jalan dulu ke lapangan juga nih, enggak. Jadi dia untuk menghindarkan dia ini. Toh aku udah pensiun sekarang, waktuku untuk dia lebih jadi nggak addicted terus kan misalnya belajar segitiga kan, belajar tentang bentuk gitu kan, kita bikin kayak gitu yuk, terus aku bikinin segitiga, dia gunting itu tempel gitu ya di tempat-tempatnya udah ada ini. Jadi dengan begitu jadi gadget tuh kayak buat alat sih? Hanya alat aja untuk kayak belajar. Gurunya deh kalau lihat di situ gitu, walaupun aku ada di situ menampingi gitu. Jadi tergantung kita sebetulnya, apapun alat itu ya. Peso juga kan bisa buat bikin atau bisa buat nusuk orang itu gimana gitu. Jadi itu semua hanya alat yang bisa kita, yang penting kita bisa mengatur menggunakannya. Apapun kalau berlebihan itu juga salah juga kan gitu. Nah, jadi ya balik lagi ke kita orang tua yang ngawasin, dan kita sendiri harus punya pengetahuan kan itu. Nah ini juga ibu-ibu coding mom itu akhirnya turun ke bawah ke akar rumput, ke ibu-ibu yang kerjanya nyuciin baju mahasiswa atau kan dia nggak ngerti gadget. Anaknya yang buka apa dia nggak tahu di warnet gitu. Nih akhirnya mulai dari situ juga dikasih tahu pengetahuan tentang itu. Terus nanti kalau kan anaknya dia pakai handphone ya, ibunya nggak tahu, Bu kalau mau ngecek anaknya buka apa aja di sini gini-gini diajarin juga supaya dia bisa mengawasi. Dengan coding mom ini tapi berjalan terus ya Bu ya sampai sekarang ya? Aku bersyukur itu ternyata berjalan terus karena dirawat oleh ibu-ibu KCMI ya, Komunitas Coding Mom Indonesia. Bisa lihat di IG-nya mereka. Terus yang berikut juga ada kita bikin writerpreneur. Writerpreneur itu juga melahirkan kelompok komunitas penulis yang itu angkatan yang udah terpilih banget, itu namanya Lang Tempur, itu juga ada IG-nya. Dan mereka membina lagi mereka yang mau menulis. Jadi menulis juga bisa jadi self healing buat orang yang merasa tertekan, merasa kayak ada ya pokoknya orang-orang punya masalah, tulis aja. Betul. Keluarkan nanti. Setuju. Nggak usah mikirin ini nanti aku salah, nggak ada salah. Nggak ada. Nanti diarahkan cara pakai bahasa penyampaian yang benar gimana, dan itu kemudian. Tapi yang penting apa yang kamu pikirin, kamu ngerasain, tulis aja dulu. Gitu. Seperti kita punya buku diary Tapi kan Mbak Kirana Kejora tuh si mama itunya, kalau aku katanya itu sesepuhnya Lang Tempur, kalau Mbak itu emaknya yang galak banget itu, jadi tapi galak sayang gitu ya. Jadi kalau ke mereka gitu kalau nggak bisa nulis banyak, bikin puisi kayak sesederhana apapun, dari puisi jadiin cerpen jadi novelnya bisa difilmin. Jadi semua itu akhirnya ujungnya memang semuanya bisa memberikan dampak ekonomi. Saya gitu. Tertarik banget dengan seperti itu. Kan kita punya fasilitas ini. Nah fasilitas ini kan sebenarnya dari segi produksi lumayan lengkap lah untuk itu. Kepikiran bagaimana kita berkolaborasi. Nggak harus musik ya? Nggak harus musik. Memang kita sebenarnya ini nggak musik aja sih Bu sebenarnya. Hanya di kita punya YouTube channel yang memang kita naikkan adalah musik. Jadi sebenarnya ini perusahaan karena Icon Studio Live ya brandnya ya, dipikir studio gitu, tapi sebenarnya bukan itu. Musik itu hanya vehicle aja. Betul. Untuk kita mempromosikan brand kita. Nah setelah itu kita mengerjakan yang lainnya. Jadi lumayan banyak seperti branding, produk. Kemudian itu makanya kenapa saya tertarik dengan Coding Mom. Karena kita juga kan membuat website perusahaan yang lumayan kompleks lah. Jadi sekarang kan bikin website itu kan mudah sekali ya. Itulah tutorial di YouTube. Tetapi
perusahaan-perusahaan tertentu dia memerlukan kedalaman yang lebih, jadi berapa lapis, dan itu kan memerlukan orang yang expertise melakukan itu, dan itu kita melakukan itu, Bu. Karena ibu-ibu itu kan banyak banget di hire sama ini ya, jadi kayak misalnya ada pengen bikin profil perusahaan, tapi ngomongnya ke si X gitu, tuh X bilang di grup, ada bisa bantuin gue nggak, nih butuh 2-3 orang deh, gini nih ngerjain ini nih. Aku bisa mbak, gini nih, udah gabung mereka kan, ada lagi yang nawarin ada kerjaan gini, bahkan sesederhana bikin dikasih kerjaan ini bug hunters gitu. Orang yang baru bikin ini kan harus dicoba ya gitu-gitu, ya udah deh gue mau deh, gue lagi nggak ada kerjaan yang serius gitu, dan dia bisa sambil kerjain sambil nunggu anaknya sekolah atau apa kayak gitu waktu itu gitu ya. Jadi sebetulnya dengan bisa itu tuh bisa ngerjain banyak hal gitu ya. Aku juga salut sih sama ibu-ibu tuh, karena udah kasih ibarat kita ini deh nggak bisa masak, bisa masak, jadi penasaran ya ada telur sama ini apa, coba bikin apa gitu, terus mau bikin coba lagi kayak gitu. Jadi udah mulai, jadi sama mentornya juga, coba Bu buka ini nih link ini nih, itu bisa belajar untuk bikin gini-gini supaya nanti kan ini kemarin sebenarnya kita bikin kayak depannya website lah gitu ya, tapi sebetulnya screen saver, tapi di bagian dapurnya juga ini loh, kalau mau data-datanya ada di situ nih, caranya begini ya gitu. Jadi itu juga jadi diulik lagi gitu ya, dan itulah yang membuat itu ternyata ya, makanya mereka suka bercanda gini, jangan suka nyepelein ya emak-emak pakai daster, tapi kalau depan laptop kelar hidup lu katanya. Seru-seru lah mereka bikin. Berapa lama mereka sampai bisa bicara seperti itu? Jadi mereka itu kita dulu punya program yang lumayan agak lama ya, tapi cuma dibikin yang 8 kali pertemuan aja udah bisa. Udah bisa ya? Ya. Bahkan kita juga sangat membebaskan mereka datang bawa anaknya sambil gendong anaknya, oke nggak apa-apa gitu. Nah kalau seperti itu, ini kan zaman pandemi seperti ini, kalau kita lakukan secara virtual, secara tutorial gitu, efektif nggak? Bisa, ini kan sedang dipersiapkan. Sebenarnya gini, di akhir kemarin Backcraft itu kan di direktorat saya itu sedang membuat juga yang ininya namanya kelas online. Untuk online gitu, untuk itu semua dari apapun program kita ini kan lagi disiapkan untuk itu. Tapi kan kemudian saya nggak tahu kemudian sekarang ini dilanjut atau tidak itu ya. Nah tapi tim tim pengajarnya itu mempersiapkan sih sekarang. Kemarin saya chatting sama mereka, masih Bu ini sih kita ngerjain, tapi memang jadi untuk kan harus dipotong banyak ya supaya orang nggak bete belajar ya, mungkin 5-10 menit gitu, terus pokoknya terserah dia kapan waktunya kan diulang lagi. Lebih enak sih kalau udah ada itu, yang kemarin kayak lupa lagi, bisa setel lagi, kita buka lagi. Nah jadi sedang tetap disiapkan itu. Jadi itu monolog, nggak yang nggak seperti misalnya live stream dengan mereka enggak, monolog berarti tapi ya? mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi dulu ya. Sekarang kan lagi baru materi-materinya. Bikin itu aja kan juga nggak gampang ya, karena banyak sekali. Misalnya mau belajar A gitu kan, wah itu satu sharing aja. Bener-bener. Nah, terus yang kalau entrepreneur itu dilanjut di IG live ya. Jadi mereka tiap hari Sabtu kemarin belajar tentang ini sesuatu, dan sekarang lagi off dulu nyaki materi baru untuk on lagi nanti. Jadi belajar di lumayan sih di IG itu banyak yang ini juga. Tapi nanti kalau udah mulai dari sekian banyak ada yang serius pengen itu, baru bikin webinar yang ini berbayar gitu. Jadi gitu cara mereka kerja ya yang ini. Tapi itu yang entrepreneur. Terus kalau yang di Kopikon, Ikon ini itu gabung di Kopikon, anak-anak juga sekarang udah jalan masing-masing itu. Mereka tetap kreatif. Ada yang kemudian membantu daerah Bantul itu, katanya kemarin panen cabai, tapi kan dijualnya murah. Lagi panen raya, bawang putih, wah pokoknya di mana-mana itu. Akhirnya mereka membantu menjualkan, memotong ini jalur distribusi supaya pendek dan mereka dapat harga yang layak, petani. Sekarang petani itu suka dapat harga yang rendah sampai mereka sebetulnya makanya didiemin aja, nggak dipetik atau apa karena ongkosnya aja udah mahal gitu. Itu kejadian waktu pandemi itu di Malang ya, yang sayur-sayuran dibagi-bagiin, malah dibuangin ke sungai gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu coba mereka mencoba membantu dengan menjualkan secara online, dan mereka yang bantu semuanya lah. Petani itu cuma udah petikin aja, nah ada ya lumayan ya kemarin
saya juga dapat kiriman dari anak itu, saya share lagi ke yang lain, ya akhirnya langsung pada pesen gitu kan. Direct selling Iya, berarti ya. jadi langsung pendek kan jadinya. Yang biasanya ke Tengkulak dulu dari ini ke sini, jadi harganya bisa murah, bisa sekilo 5.000, padahal bisa dijual 25 gitu. Mereka sekarang dapat yang 15.000-nya nih gitu ibaratnya.